Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi pada pertemuan yang keempat pada pelatihan editing video simpel praktis dengan Commander Filmora. Baik, pada pertemuan yang keempat ini kita akan coba belajar mengenai bagaimana sih caranya untuk menambahkan subtitle, lower third, transisi, dan juga yang terakhir adalah kita coba menambahkan efek Bapak Ibu semua. Baik, kita langsung masuk ke topik yang pertama, bagaimana sih caranya untuk menambahkan subtitle. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui yang pertama, Bapak Ibu harus tentukan terlebih dahulu di bagian mana Bapak Ibu akan menambahkan subtitle. Di sini sebagai contoh, saya ingin menambahkan subtitle pada saat adanya terjadi workshop atau pada saat hasil wawancara di sini. Nah, saya ingin coba menambahkan subtitle di sini Bapak Ibu. Nah, jika sudah seperti ini, arahkan terlebih dahulu kursor pada bagian atau scan video yang akan diberikan subtitle. Jika sudah, kita pergi ke menu title di sini. Nah, di sini terdapat banyak sekali title yang dapat dipilih. Namun karena kita akan menambahkan subtitle, maka kita pilih jenis title, yakni subtitle di sini. Bisa pilih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa memilih subtitle yang mana kiranya yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu atau mungkin sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya ingin menambahkan subtitle yang 2 ini. Nah, jika sudah, maka klik di sini, diklik kiri, ditarik, dan juga ditempatkan di scan di sebelah kanan. Karena kita akan menambahkan di bagian kanan seperti itu. Nah, di sini sudah. Nah, jika sudah seperti ini, apakah sudah berhasil? Sudah berhasil. Namun, minimum. Nah, ternyata masih random, masih acak di sini, masih tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ini masih sesuai dengan standar sistem. Maka selanjutnya adalah kita akan mengedit tulisan seperti ini. Caranya bagaimana? Kita double klik di sini, double klik kiri. Nah, lalu kita edit tulisannya di sini, di bagian kolom ini. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan berada di kan dia di sini sebagai contoh, misalkan seperti ini. Nah, lalu begini kok cuma bawahnya saja Pak, kalau edit yang atas bagaimana? Sama Bapak Ibu, caranya sama. Nah, selanjutnya namun kita perlu double klik terlebih dahulu di sini. Nah, baru kita edit. Nah, baik. Selanjutnya, jika kita sudah hapus, maka kita coba edit. Misalkan sebagai contoh, strategi belajar mengajar di Finlandia, seperti ini. Sebagai contoh saja nih Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu, untuk menambahkan subtitle pada Filmora. It's the minimum. And then it gets more hours the older you get. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan ingin menambahkan subtitle banyak berdasarkan karena video yang ingin Bapak Ibu buat itu pembicaranya cepat ataupun padat untuk konteksnya. Bagaimana caranya untuk mempermudah? Nah, sama Bapak Ibu. Untuk mempermudah, Bapak Ibu tidak perlu drag and drop lagi, cukup kopikan saja lalu paste di sini. Nah, selanjutnya tinggal diedit saja Bapak Ibu dari yang pertama tadi. Seperti itu untuk cara cepatnya nih Bapak Ibu. Selain itu, saya sarankan juga untuk penggunaan subtitle harapkan seragam, artinya sama. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara untuk menambahkan lower third. Nah, di sini sebelum kita coba untuk belajar mengaplikasikannya, kita coba urusi terlebih dahulu mengenai apa itu lower third. Jadi secara umum Bapak Ibu barangkali sering melihat pada saat sesi wawancara terdapat sebuah tulisan kecil di sini yang nampak untuk menjelaskan siapa yang menjadi pewarta ataupun siapa yang menjadi narasumber. Nah, secara garis besar seperti itu Bapak Ibu untuk lower third. Jadi untuk memvisualisasikan objek yang ada pada video seperti itu, untuk mengabarkan lebih lanjut siapa sih yang sedang berbicara tuh, misalkan seperti itu. Dalam pembelajaran pun sama, nanti barangkali Bapak Ibu pada suatu saat ada project ataupun ada
video yang ingin dibuat mengenai wawancara, nah Bapak Ibu bisa menggunakan lower third ini. Nah, lower third Bapak Ibu, yang pertama sama, yaitu kita posisikan terlebih dahulu di bagian mana kita akan menambahkan lower third sebagai contoh seperti ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk contoh dari lower third, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, sebagai contoh seperti ini adalah visualisasi pendukung pada saat versi wawancara. Nah, nanti termasuk juga pada bagian videonya Bapak Ibu. For the students, actually, we don't. Nah, selanjutnya ini coba tambahkan pada di sini. Nah, saya ingin coba menambahkan lower third di sini. Nah, di sini. Nah, langkah pertama setelah kita posisikan kursor, kita pergi ke menu title, sama seperti yang sebelumnya saat kita menambahkan subtitle. Nah, untuk yang lower third ini kita pergi ke jenis yang lower third, lalu kita pilih jenis mana yang ingin kita tambahkan Bapak Ibu. Baiklah, seperti ini saya ingin menambahkan jenis yang lower third yang pertama di sini, lalu kita klik di sini, klik kiri, tahan, lalu kita gerak dan lepas di sini, lepas. And have the equal. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu langkah selanjutnya pun sama, kita coba edit dari lower third yang sudah berhasil kita tambahkan. Double klik di sini, lalu kita pilih. Nah, lalu di sini kita edit, kita hapus. Sebagai contoh misalkan seorang guru di sini. Nah, lalu kita sedikit besarkan mengenai fontnya atau ukurannya. Sebagai contoh misalkan 26 di sini. Nah, cukup jelas supaya lebih jelas untuk dilihatnya. Untuk mengedit font nanti Bapak juga bisa di sini untuk mengedit jenis tulisan. Nah, lalu untuk namanya di sini, sebagai contoh misalkan Diana, sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh Ibu Diana di sini sebagai guru. Nah, lama kalau sudah klik OK di sini. Lalu kita coba review, kita coba lihat ulang terkait apa yang sudah kita tambahkan. Tools to be equal and have the equal opportunities to arrange the editing. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu barangkali yang muncul pertanyaan, Pak itu jika ini terlalu singkat untuk durasi waktunya, lalu bagaimana cara untuk memperlama atau menambahkan durasinya Pak Dito? To be Cukup mudah Bapak Ibu. Ada dua cara di sini. Yang pertama Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu klik duration. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri berapa lama Bapak Ibu ingin menambahkan atau ingin melihatkan dari lower third yang ditambahkan. Atau dengan cara yang kedua, cara yang lebih simpel, caranya bagaimana? Tarik saja, tarik di sini. Nah, tarik. Nah, equal and have the equal opportunities to akan lama. Untuk durasinya akan mengikuti dari apa yang sudah kita tambahkan atau kita perlakukan durasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk menambahkan lower third seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan transisi Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perlu mengetahui di mana kita akan menambahkan transisi. Untuk mudahnya biasanya transisi ditambahkan untuk sebagai jembatan supaya scan sebelumnya dan scan berikutnya itu tidak terlalu mencolok perbedaannya, jadi tidak terkesan tidak terlalu kaget seperti itu. Nah, transisi berfungsi untuk menjadi jembatan supaya tidak terlalu kaget seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana? Di sini saya coba menyampaikan di sini. Nah, perbedaan di sini. I think we all are ready now. Nah, saya ingin coba untuk menambahkan kesan sedikit slow atau sedikit pelan agar tidak terkesan tidak terlalu kaget. Dengan begitu saya ingin menambahkan transisi Bapak Ibu. Nah, jika sudah memposisikan kursor di sini, maka kita pergi ke transisi, menu transisi di sini Bapak Ibu. Nah, jika kita sudah menemukan
posisi di mana kita akan menambahkan transisi, maka selanjutnya kita pergi ke menu transisi, transition di sini. Lalu kita pilih, ada banyak sekali Bapak Ibu mengenai transisi yang disediakan oleh Filmora di sini. Nah, di sini sudah disediakan mengenai transisi yang basic atau yang dasar atau yang umum digunakan seperti ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada transisi yang dikelompokkan sesuai dengan karakteristik ataupun jenis-jenisnya di sini. Nah, sangat banyak sekali ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, selanjutnya saya ingin coba untuk menambahkan transisi yang flat di sini. Nah, caranya bagaimana? Sama dengan menambahkan lower third dan juga subtitle sebelumnya. Kita pilih transisi yang kita inginkan, kita klik, lalu kita drag. Nah, berbeda dengan yang tadi, untuk transisi ini umumnya diletakkan di tengah-tengah ataupun di antara dua scan yang berbeda. Supaya mengapa? Supaya tidak terlalu kaget. Bila kita memposisikan transisi pada scan awal, pada scan yang berikutnya, maka akan sama saja Bapak Ibu, terkesan kaget. I think we all are ready now. This is a school. Akan sedikit lama pada scan yang berikutnya karena kita memotong bagian pada scan yang kedua di sini. Berbeda dengan kita jika kita taruh pada posisi yang tengah di sini, posisi center, maka kita juga akan mengambil sedikit scan di akhir untuk scan yang pertamanya. Seperti ini Bapak Ibu. I think we all are ready now. This is Di sini untuk kesan ini tidak menimbulkan kesan yang kaget ataupun kesan yang terlalu mencolok mengenai perbedaan ataupun perpindahan dari scan pertama ke scan yang kedua, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk memperlama durasinya sama Bapak Ibu, lalu bisa tambahkan di sini, bisa diperlama dengan cara ditarik ataupun dipersingkat dengan cara dikecilkan ukurannya seperti ini, tergantung dengan kebutuhan ataupun keinginan oleh Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada subtopik yang keempat, kita coba untuk menambahkan efek. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit intro terlebih dahulu terkait dengan apa sih perbedaan dari efek dan juga elemen. Nah, jadi di sini terdapat dua perbedaan yang mendasar mengenai efek dan juga elemen. Jadi untuk efek ini nantinya akan berpengaruh langsung pada video masternya ataupun video utamanya Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan efek, untuk elemen ini terdapat penambahan aspek yang ditambahkan di video primer ataupun video yang utama. Nah, di sini sebagai contoh misalkan untuk yang efek di sini. Nah, untuk efek ini akan berpengaruh langsung pada video primer atau video utama. Sebagai contoh, saya coba untuk menambahkan custom load ataupun menambahkan efek warna di sini, perbedaan warna. Nah, baik, selanjutnya saya ingin coba untuk menambahkan efek mengenai pewarnaan ataupun custom load di sini. Dan di sini terdapat banyak sekali efek yang dapat dimanfaatkan di sini. Ya, ini namanya sebagai ada chromatic impression di sini. Nah, ini akan berpengaruh langsung pada video utama Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya coba untuk menambahkan warna di sini. Nah, di sini caranya sama, kita klik, tahan, dan kita lepaskan di sini. Nah, ataupun di scan di mana Bapak Ibu ingin menambahkan efek di dalamnya. Nah, jika sudah tembus. Nah, di sini karena ini adalah custom, karena ini kita akan mengatur sendiri Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu tidak ingin dan ingin lebih yang praktis, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kembali lagi, karena saya ingin menambahkan load yang custom, maka belum ada perbedaan jikalau belum dipilih mengenai load yang ingin diimplementasikan. curriculum is taught. Nah, caranya bagaimana? Kita double klik di sini. Nah, lalu
di sini masih non ataupun belum ada yang diterapkan, kalau dipilih ya maka akan berubah. Bisa dipilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh bila working gap ini, temukan perbedaan ini Bapak Ibu. How the curriculum is taught, including how much curriculum is taught. Lebih terang ya Bapak Ibu, bisa dilihat In Finland, it's perbedaan mana yang mencolok. Untuk memperlama durasi sama, bisa menggunakan timer di sini ataupun duration, atau dengan menarik dari footage. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin coba sedikit menambahkan mengenai editing audio di sini. Nah, apabila Bapak Ibu menambahkan background ataupun latar belakang audio, pastikan kontras. Yang pertama, saya ingin coba untuk memisahkan antara video dan juga audio yang sudah menjadi satu begini, seperti ini Bapak Ibu. Barangkali di suatu kondisi Bapak Ibu ingin memisahkan seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik bagian yang ingin dipisahkan mengenai video dan juga audio. Lalu jika sudah, kita pilih detach audio di sini. Nah, jika sudah seperti ini, maka audio dan juga video sudah terpisah. Artinya Bapak Ibu bisa mendelete audio ataupun menghapus videonya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana untuk mengedit audionya? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Double klik di sini, double klik, nah maka akan muncul pengecoran audio di sini. Nah, untuk fade in ini adalah transisi sebelum memulai ataupun memasuki, seperti itu, masuki scan video ini. Jadi barangkali Bapak ingin memberikan transisi audio, transisi di sini adalah supaya tidak kaget ataupun tidak terlalu cepat audio muncul ataupun audio keluar. Bapak Ibu dapat mengaktifkan fade ini, fade in untuk masuk dan fade out untuk keluar. Nah, selanjutnya untuk pitch ini adalah jenis suara. Nantinya jika kita menambahkan ataupun mempercepat, maka suara yang akan keluar akan berbeda. Selanjutnya untuk equalizer di sini, untuk Bapak Ibu yang barangkali sudah tidak asing ataupun sudah pernah menggunakan software untuk memutar audio ataupun video, pasti tidak asing dengan namanya equalizer ini. Untuk mengatur kenyaringan suara ataupun audio. Lalu di sini ada denoise. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang penting, yaitu untuk mengurangi noise ataupun gangguan-gangguan di luar audio primer ataupun audio utama. Di sini barangkali terdapat suara-suara yang barangkali tidak diinginkan, Bapak Ibu bisa menggunakan atau mengaktifkan fitur denoise ini. Bisa disesuaikan tingkat ataupun kategorinya. Berbeda dengan denoise, untuk data yang ini adalah fitur yang digunakan untuk mengurangi volume dari audio lain atau of other clips ini. Jadi supaya suara yang dihasilkan pada video nanti tidak bertabrakan. Nah, bertabrakan bagaimana artinya di sini? Nah, artinya misalkan Bapak Ibu menambahkan 2 audio pada video yang digarap ini. Nah, pada audio pertama, Bapak Ibu ingin menonjolkan pada audio pertama, maka dari itu untuk clips ataupun audio yang kedua, maka sebaiknya diturunkan. Jadi supaya tidak kontras ataupun supaya tidak saling bersaing seperti untuk suara. Jadi untuk suara yang dimaksudkan itu jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu untuk kematian pada pertemuan yang keempat ini. Kita berjumpa lagi pada sesi Zoom untuk pertemuan yang kelima pada pelatihan editing video simple praktis dengan bonus server murah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Ibu. Kalau biasa, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.